Bali merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia. Pulau Bali merupakan pulau yang kerap dikenal dengan Pulau Dewata ini memiliki segudang pesona wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata adat dan budaya. Di mana pesona wisata alam di Bali terdapat banyak sekali pantai yang cantik dan juga elok, dan wisata adat dan budaya di Bali memiliki banyak sekali seni, mulai dari seni tari dan juga seni rupa. Di mana seni tari di Bali terdapat tari kecak dan juga tari legong yang tak lekang tergerus oleh perkembangan zaman. Tari legong merupakan tarian yang cukup kompleks yang dimana memadupadankan gerakan tubuh sang penari dan juga gamelan khas Bali. Asal-usul dari tari legong ini memiliki banyak sekali versi. Salah satunya adalah Babat Dalem Sukawati. Pada babat ini menyebutkan bahwa ide tari legong ini berasal dari seorang raja, yaitu Raja Sukawati, yang bernama Idewa Gede Agong Karna, yang dimana terdapat pada abad ke-18. Yang dimana pada babat ini menyebutkan bahwa ketika seorang raja sedang bersemedi, beliau melihat 9 bidadari yang sedang menari di surga dengan menggunakan topeng, pakaian yang sangat cantik, dan juga gulungan emas di kepalanya. Setelah sang raja selesai bersemedi, beliau langsung membuat koreografi tarian ini sesuai dengan apa yang beliau lihat pada saat bersemedi. Sekarang kita masuk ke perbedaan tari legong lasem, dan juga tari legong keraton. Mungkin dari kalian masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari ketiga tarian tersebut? Jadi pertama kita masuk ke asal-usul dari tari legong. Tari legong sendiri diambil dari cerita Panji, yang dimana menceritakan kisah kasih tak sampai dari seorang prabu yang bernama Prabu Lasem. Yang dimana Prabu Lasem ini mencintai seorang putri yang bernama Dyah Rangkasari. Namun sayangnya, Dyah Rangkasari ternyata sudah menjalin cinta dengan seorang raden yang bernama Raden Panji. Hal tersebut mampu membuat Prabu Lasem menjadi patah hati dan mengambil tindakan untuk menculik sang putri. Hal jahat tersebut pun didengar oleh Raja Daha, sehingga membuat Raja Daha murka dan marah kepada Prabu Lasem. Raja Daha pun mengutus para prajuritnya untuk membunuh Prabu Lasem. Cerita Panji tersebut menjadi cikal bakal dari terciptanya tarian legong lasem ini. Pada akhir abad ke-19, populerlah sebuah tarian yaitu tari legong, yang dimana tari legong ini menjadi tarian yang cukup sakral dan hanya dapat dibawakan di puri atau di keraton dan pada hari-hari tertentu saja. Hal tersebut mengakibatkan tarian ini juga dikenal dengan tari legong keraton. Seperti yang sudah saya jelaskan
katakan tadi, tari legong merupakan tarian yang sakral karena hanya dapat ditarikan di puri ataupun keraton dan pada hari-hari tertentu saja. Konon, para penari yang membawakan tari legong ini hanyalah untuk seorang penari yang masih murni atau belum mengalami menstruasi. Tari legong lasem ini diciptakan oleh seorang bangsawan ataupun seniman yang berasal dari Sukawati yang bernama Idewo Gede Rai Perit. Tarian ini diciptakan pada akhir abad ke-19. Dari waktu ke waktu, tari legong lasem ini juga mengalami perubahan bentuk dan struktur penyajiannya. Banyak desa di Bali mengembangkan tarian ini dengan berbagai gaya khasnya masing-masing. Salah satunya yang aktif adalah Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Tarian ini juga mulai berubah fungsi menjadi hiburan rakyat yang dipentaskan di luar puri, yaitu halaman atau lapangan terbuka. Biasanya tarian ini dipentaskan oleh 2 orang gadis atau lebih, dan ciri khas lain dari tarian ini adalah penarinya menggunakan kipas kecuali tokoh condong. Kemudian, untuk struktur penyajian dari tari legong lasem yang lengkap itu terdiri dari 5 bagian yang meliputi papeson atau pembukaan, pengawak atau bagian utama, pengencet atau pengembangan dari bagian utama, pengipu atau bagian percintaan atau pertempuran, dan pekat yaitu penutup.